Acara ini dipersembahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Dai TV yang sama-sama berbahagia ya. Kembali kita berjumpa lagi pada sore hari yang sangat-sangat indah ini. Ya, hari ini kita akan berbagi tentang apa sih yang dimaksud kebajikan dalam Islam. Kebajikan itu universal. Agama manapun juga biasanya itu titik temunya kalau apa yang disebut kebajikan itu sama. Menolong orang lain, agama apapun juga mengatakan itu baik, ya. Kemudian membantu fakir miskin, anak yatim piatu, memberikan beasiswa kepada anak yang nggak mampu, itu kebajikan. Agama manapun juga menganggap itu baik, bajik, ya. Sebaliknya, keburukan juga itu universal, ya kan? Universalnya begini. Agama manapun juga membenci pencurian, perampokan, penistaan, ya kan? Agama apapun juga tidak senang dengan adanya pendaliman, pemerasan, pemerkosaan. Dengan demikian, kalau kita bicara tentang agama, kita akan bicara pada sesuatu yang lahan objeknya itu sama sih sebetulnya. Mungkin nanti perbedaannya kita akan lihat dari segi teknik penyelesaian persoalannya. Pada kesempatan ini saya akan berbagi tentang apa yang dimaksud kebajikan dalam Islam. Di dalam Islam itu, mengukur sebuah kebajikan itu tidak berdasarkan hanya visual, hanya keinginan biologis, ya kan. Boleh jadi secara biologis itu adalah sangat baik, misalnya, wah ini ada makanan yang sangat enak, lezat, tapi perolehannya itu berasal daripada barang yang haram, itu punya orang lain, bukan punya kita. Enak, lezat dimakan, tapi itu bukan punya kita, itu tidak baik. Ya. Ada makanannya tahu tempe, sangat sederhana, tapi itu murni hasil keringat kita sendiri, itu lebih baik daripada makanan yang lengkap itu tadi. Ya, jadi kebajikan itu dilihat dari segi fisik biologis kita. Tentu yang enak itu yang lengkap itu kan. Yang kurang bagus ini yang bahkan tahu tempe ini. Tapi dalam pandangan agama Islam, tahu tempe itu kalau itu halal, itu lebih baik daripada makanan yang lengkap tadi itu. Saya kira agama lain juga sama. Karena itu di sini titik temu kita dengan agama-agama sebetulnya. Karena itu Islam juga seperti itu. Bagaimana mengajak orang itu untuk menghargai hak asasinya orang lain. Bagaimana mengajak orang lain itu untuk hidup di atas hati nuraninya. Berdiri di atas istiqamah, di atas prinsip-prinsip yang benar. Nah, karena itu para pemirsa, di dalam Islam juga ada kaedah-kaedah yang perlu kita patuhi. Misalnya soal makanan ya. Kita bisa membuat satu perhitungan supaya kita terhindar dari makanan-makanan yang tidak halal ya. Di restoran itu kan kita juga bisa pesan. Saya kalau di hotel-hotel di internasional itu kan, I am a Muslim, saya membutuhkan halal food, ya oke. Pasalnya nanti apakah dia suguhkan makanan halal atau enggak, itu urusan dia kan dengan Tuhan. Tapi masa sih mau mengelabui pelanggannya kan? Wah, saya nggak mau ke hotel itu lagi, dibohongin gitu kan? Saya kira juga tidak akan kehilangan pelanggan. Nah, jadi ini para pemirsa, kebajikan itu adalah sesuatu yang sifatnya universal. Jangan karena itu sudah dilakukan oleh agama lain, wah itu nggak bagus kok. Kenapa itu dipraktekkan oleh agama Kristen atau agama Hindu, Buddha? Justru jangan takut. Ya, kalau orang lain melakukan itu misalnya menurut agama Kristen itu bagus, ya jangan lantas itu nggak bagus karena menurut Kristen itu bagus maka kita harus berbeda, tidak bisa. Ya, belum tentu apa yang dianggap bagus oleh orang lain itu otomatis buruk menurut Islam. Pada umumnya yang dianggap baik oleh agama lain itu juga pada umumnya juga dianggap baik oleh Islam. Kalau ada perbedaannya, itu hanya sedikit. Nah, ini poin yang ingin saya tegaskan kepada kita semuanya ini. Kita semuanya sama sebetulnya.
agama-agama lain pun juga melakukan hal yang sama. Oh ini bagus ya. Tetapi yang berbeda itu biasanya di tingkat implementasi itu. Nah jadi mari kita kembali mengkaji lebih mendalam ajaran agama kita masing-masing. Sesungguhnya kalau kita menghayati filosofi di balik apa yang dimaksud baik dalam setiap agama, kebajikan dalam Islam itu misalnya ya, itu adalah sesuatu hal yang sangat lumrah lah ya kan. Apa yang bertentangan dengan hati nurani kita, itu biasanya agama itu menganggap juga tidak baik. Jangan ada yang anggapan kenapa kok yang enak-enak dalam Islam itu dilarang. Zina dilarang, tapi puasa diwajibkan. Puasa kan susah, tapi zina dilarang. Kenapa yang enak dilarang, yang berat-berat diwajibkan? Semua bentuk larangan dan perintah itu untuk manusia, bukan untuk Tuhan. Bayangkan kalau tidak ada institusi halal, institusi haram. Ya, kita mau hidup seperti kambing, nggak kenal induknya, nggak kenal saudaranya, dihantam semuanya. Itu bahaya tuh. Bayangkan tahun 2050 penduduk dunia itu akan berjumlah 9 miliar. Tidak cukup lahan persawahan untuk memberi makan mulut-mulut yang sedemikian banyak. Nah kalau populasi penduduknya terus bertambah, nah maka itu larangan-larangan berzina itu juga salah satu upaya untuk kontrol penduduk. Para pemirsa, dalam masyarakat yang plural seperti sekarang ini, dan juga dalam masyarakat yang sangat mobile, kadang-kadang memang kita berhadapan dengan persoalan-persoalan hukum fikih ya kan. Misalnya kita di luar negeri, ya kita di Amerika, ya kita harus hati-hati di sini ya. Kalau kita di Amerika itu kan susah mendeteksi mana makanan halal, mana makanan haram. Tapi saya kok sangat optimis ya, di Amerika juga sudah banyak itu ya halal food itu. Apalagi kalau kita misalnya ke Tokyo ya, Tokyo itu di bandara itu gampang sekali kita dapat makanan halal. Apalagi di Singapura, bandara-bandara internasional sekarang ini, seluruh dunia itu menurut pengalaman saya itu rata-rata sudah berjejer di situ produk halal. Ya, kenapa? Karena bayangkan populasi umat Islam sekarang ini sudah mencapai sekitar 800 juta jiwa. Bukan jumlah yang kecil tuh. Ya. Nah kalau kita menyiapkan makanan halal untuk mereka itu pasti akan menjadi konsumen yang paling mahal, ya, konsumen yang paling banyak. Itu pasar yang sangat potensial. Nah ini poin yang ingin saya tegaskan kepada kita semuanya ini. Jangan alergi terhadap produk-produk agama lain. Ya. Kenapa? Karena mereka juga tahu kok. Kita nggak boleh menipu orang. Termasuk penipuan itu, ini halal tapi dikasih yang haram. Ya dia juga membohongi agamanya kan. Sama juga dengan kita kan. Pak ini kosher nih, padahal tidak kosher. Ya, itu juga dosa buat kita kan, membohongi orang. Kebohongan itu bukan hanya berdosa pada saat membohongi umat Islam. Membohongi agama lain pun juga, itu juga dosa. Karena itu ya kebaikan itu apa yang dianggap baik secara universal, insya Allah pada umumnya itu dianggap baik juga oleh Islam. Kecuali ada hal-hal yang ditunjuk khusus. Nah ini yang perlu kita sampaikan di sini. Jadi kebajikan dalam Islam itu insya Allah sudah menjadi kebajikan universal. Kenapa Islam melarang zina tadi itu ya yang kita contohkan? Karena itu bisa membahayakan keturunan. Ada daruriyatul khamsa, 5 hal yang perlu diperhatikan dalam Islam. Al-muhabatatul ad-din, kita harus memelihara keutuhan, keindahan prinsip-prinsip agama. Al-muhabatatul an-nafs, kita harus memelihara nyawa. Tidak boleh ya memperatasnamakan kebajikan dalam Islam tapi mengorbankan nyawa kayak teroris itu kan. Nggak boleh itu. Kebajikan dari mana sudut pandangnya itu membunuh orang yang tidak berdosa. Kemudian yang ketiga, al-muhabatatul al-aql, jangan merusak akal. Supaya akal tidak rusak ini jangan minum minuman keras, jangan narkoba ya kan, untuk menyelamatkan akal. Yang keempat itu al-muhabatatul an-nasab, keturunan, maka itu jangan berzina. Yang kelima adalah al-muhabatatul al-mal, memelihara harta benda, properti kita itu harus dipelihara, mempertahankan ya properti untuk tidak dirampok orang, lantas kita membunuh penjahatnya, itu tidak ada hukuman itu. Kecuali kalau ada unsur kesengajaan lain ya kan, Allahu a'lam. Tetapi kalau kita membela harta,
membela jiwa, membela martabat anak kita mau diperkosa, akhirnya kita membunuh pemerkosaannya karena terpaksa, yaitu ada keringanan di situ itu. Nah, inilah yang saya ingin sampaikan, bahwa kebajikan-kebajikan dalam Islam itu pada umumnya juga dianggap baik oleh orang-orang yang beragama lain. Dan sebaliknya, banyak sekali kebajikan-kebajikan menurut perspektif agama lain juga dibenarkan kebajikan itu oleh Islam. Jadi agama-agama lain itu lebih banyak titik temunya daripada perbedaannya. Kalaupun ada perbedaannya, itu mungkin sudut pandangnya yang berbeda. Tapi in principle itu tidak terlalu banyak prinsip perbedaan. Kenapa? Karena agama itu untuk keluhuran manusia. Tidak ada agama yang mentolerir ya perbuatan-perbuatan jahat untuk memanifestasikan ajaran agamanya. Enggak. Saya kira dalam Islam pun apalagi ya kan. Kita tidak boleh atas nama agama Islam tetapi kita mengorbankan nyawa orang lain yang tidak berdosa. Itu enggak ada tempatnya dalam Islam. Kekerasan atas nama apapun, untuk siapapun, kepada siapapun tidak ada tempatnya dalam Islam. Nah, jadi saya kira nanti kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Nah, itu tadi suasana fisik ya para pemirsa. Bagaimana dengan suasana kebatinan kita sendiri? Apa itu suasana batin? Apa yang dianggap bagus oleh kebatinan kita sendiri ya kan? Saya kira semuanya agama itu menciptakan suatu kondisi di mana orang itu bisa husnudzan, ya baik sangka. Bagaimana seseorang itu bisa merasakan ketenangan dalam menjalani kehidupan. Bagaimana seseorang itu menghindari power struggle, pemerasan, kekerasan itu ya. Bagaimana seseorang itu merasakan nikmat beribadah. Itu adalah kebajikan-kebajikan yang harus diperjuangkan dalam setiap agama. Agama apapun juga pasti semuanya menghendaki adanya kekhusyuan dalam beribadah. Nah, para pengganggu untuk mencapai kekhusyuan beribadah itu harus disingkirkan. Ya, misalnya ada orang sedang beribadah. Ada orang yang sholat Jumat. Tapi pasang pengumuman pakai band, dandutan, jingkrak-jingkratan menghadapkan ke masjid, itu enggak bagus. Ya. Orang sedang mencapai puncak-puncak kehusyuan untuk beribadah tapi kita ganggu. Ya. Sama juga sebaliknya. Teman-teman kita melakukan kebaktian tetapi kita pakai dandutan menghadapkan ke rumah-rumah ke rumah-rumah ibadah itu juga enggak boleh. Maka itu para pemirsa ya, bagaimana menciptakan suatu ketenangan batin di dalam beragama, itu intinya pada setiap agama itu. Agama manapun juga menganjurkan pemeluknya untuk khusyuk dalam beribadah. Apalagi dalam Islam. Jadi segala sesuatu yang bisa menciptakan satu kegaduhan di mana orang nanti itu tidak bisa menikmati beribadahnya, maka itu harus dihilangkan, harus disingkirkan. Maka itu juga saya kira menarik juga apa yang disampaikan oleh Pak Menteri Agama kemarin ya, bahwa ya sound system itu diatur sedemikian rupa jangan 24 jam. Mentang-mentang bulan suci Ramadan akhirnya sound systemnya 24 jam, gak pernah berhenti ngaji terus, padahal di samping kita itu ada anak kecil yang baru lahir, mungkin juga terganggu dengan suara yang over itu. Ada orang yang sakit memerlukan ketenangan, pingin tidur. Ada orang yang kerjaannya itu adalah malam 24 jam kan. Pekerjaan itu misalnya ada tetangga saya itu kerjanya di media. Salah seorang redaktur surat kabar terkemuka di ibu kota kan. Jadi jam kerjanya itu jam 10 malam sampai jam 4 subuh. Karena dia kan redaktur. Apakah sebelum dicetak itu kan dicek ada salah cetak nggak, ada salah gambar nggak, ada yang sensitif nggak, ada sara nggak, itu tugasnya tuh. Nanti setelah naik cetak ada belepotan nggak, sampai nanti di packing itu baru tinggalkan. Nah ini semuanya memerlukan jam istirahat. Jadi kalau kita ngajinya di sound system itu 24 jam, pasti mereka terusik. Jadi ini saya kira perlu kita berikan proporsi yang jangan terlalu apapun yang disampaikan Pak Menteri Agama itu salah. Hemat saya, Pak Menteri Agama itu juga harus dilihat dari segi proporsinya ya kan. Mungkin kalau misalnya dalam memilih contoh yang kurang tepat itu persoalan lain. Tapi message-nya, pesan universalnya, jangan sampai nanti kita menciptakan suatu
persoalan dengan akibat sound system itu. Jadi saya kira kita juga sebagai umat Islam, kalau 24 jam dengan suara volume yang paling tinggi, itu juga nanti akan terusik. Kita akan ngaji tapi terusik dengan suara sound system itu. Kita akan menghafal Quran, itu juga terganggu kalau suaranya sound system menara masjid terlalu tinggi. Nah, jadi saya kira memang perlu ada jalan tengah yang kita harus lakukan. Satu sisi kita juga jangan sampai melukai perasaan masyarakat yang cinta terhadap sound system itu, tapi pada sisi lain juga jangan mengganggu orang-orang yang mau istirahat, yang ada persoalan khusus. Nah, inilah bagaimana satu masyarakat itu bisa bermusyawarah, berdialog satu sama lain. Saya kok sangat yakin bahwa penyelesaian persoalan dengan cara-cara yang bijak itu akan menyelesaikan persoalan dengan lebih baik. Nah, karena itu para pemirsa, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, ya, saya ingin mengajak kepada kita semuanya, ya, mari kita senantiasa mencontoh junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Saya kok sangat yakin kalau kita menjunjung tinggi pesan-pesan Nabi, kita akan hidup damai dengan siapapun, dengan tetangga kita yang lain, agama apapun. Karena itu mari kita mengenal Rasulullah dengan berselawat. Ikut selawat sambil kita menunggu waktu berbuka puasa, Bapak Ibu para pemirsa. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah. Salatullah salamullah. Demikian para pemirsa, semoga ada manfaatnya untuk kita semuanya. Semoga bulan suci Ramadan ini insya Allah lebih bagus, lebih tebal pahalanya, dan lebih banyak manfaatnya kita rasakan daripada bulan Ramadan sebelumnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh